Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibana wa syafi'ana wa dhukrana wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi bid-dunya amin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajabu lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita sertakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang begitu banyak. Di antaranya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan. Maka begitu banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, namun tidak diberikan nikmat kesempatan atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang banyak tadi di antaranya hanya sebagian kecil saja yang mau mendekatkan dirinya kepada masjid, kepada langgar, kepada surau dalam niatnya kepada Allah, yakni taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan tapi tidak digunakan nikmatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang diberikan nikmat kekuatan tapi tidak digunakan nikmat kekuatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada yang diberikan nikmat oleh Allah kesempatan berkali-kali. Kesempatan itu banyak sampai akhir hayat. Kesempatan itu. Hatta orang yang belum bertaubat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat sampai ajalnya. Tinggal bagaimana lagi hambanya menggunakan kesempatan itu. Kalau Allah itu sudah memanggil terus Allah itu kepada kita. Tapi kitanya bayangkan, saking Allah itu sayangnya kepada kita, sehari sampai 5 kali Allah memanggil kita, tapi kitanya yang kada mau.
Allah itu maha segala-galanya. Kalau di perusahaan kita bekerja, ada atasan, ada bawahan. Kalau misalkan dipanggil atasan, pasti bawahannya laju. Laju itu artinya apa? Cepat, gesit, panggil atasan, bos. Sama kalau ibaratkan presiden, di bawahan presidennya apa? Menteri. Menteri itu kalau dipanggil presiden, dia anak malam dipanggil presiden, datang. Ini di atasnya presiden lagi, di atasnya menteri, di atasnya presiden yang menyau kita, memanggil kita setiap hari 5 kali, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita dalam keadaan senang, ataupun kita dalam keadaan sedih, ataupun kita dalam keadaan susah, ataupun kita dalam keadaan kaya, Allah akan selalu memanggil hamba-hambanya. Salawat serta salam selalu kita gaungkan, kita curahkan kepada junjungan alam bagi Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita hari ini dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmatnya ihsan. Dan insyaallah malam ini kita akan membahas sedikit tentang iman, manisnya iman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan yang beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang Allah cintai, yang sayangi, banggakan. Mudah-mudahan kepada pengurus masjid terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, para habaib, syaraib, tokoh-tokoh agama, mobil khusus tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan kampung bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis disebutkan tentang iman dan beberapa tuntutannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Muttafaqun alaih. Hadis yang kita bacakan tadi tentang keutamaan iman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, yang mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menyampaikan hadisnya kepada kita, yakni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ujar Rasulullah di dalam hadis ini katakan, man barang siapa kana yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, fal yaqul khairan, maka hendaklah dia berkata baik, au liyasmut, atau kalau kada bisa kita berkata bepandir baik, maka hendaklah ujar Rasulullah kita sebaiknya diam. Hadis ini sungguh sangat familiar, sangat sering kita mendengarnya, tapi sulit mengamalkan isinya. Rancak kita mendengar hadis ini disampaikan oleh guru-guru kita,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, maka amalannya kada usah banyak-banyak. Setelah kita menggawi kewajiban kepada Allah, kalau kita bisa mengamalkan, falyakul khairan, berkata dengan baik, atau kita kalau bisa berkata baik, hendaklah kita berdiam. Kayak apa maksudnya berkata dengan baik ini? Yang dimaksud oleh baginda Nabi kita kayak apa? Hendaklah berkata dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan tata kromo luhur. Kenapa? Dan Sayyidina Habib Umar bin Habib, guru kami, menyampaikan kepada kami para santrinya, ujar beliau, kalau bahasa kita nih, kalau biar hendak mengetahui isi hati daripada seseorang itu, lihat dia aja kata-kata, lihat dia aja pada dia, lihat dia aja apa yang dilontarkan dari mulutnya, itu isi hati. Makanya jangan heran kalau misalkan ada orang, mohon maaf, pepandir, ngomong, bicara, kata-katanya tidak baik, kata-katanya tidak pantas, bahkan kebun binatang keluar semua dari mulut. Paham lah kebun binatang? Mungkin ada menyambut nang B, nang C, pada kebun binatang sebenarnya keluar di muntung ya Pak. Kada memandang usia, kada kekanak, kada orang tua, sama aja. Ya kekanak tuh biasanya orang tuanya mendengar orang tuanya di rumah. Gurunya kada mungkin di sekolah langsung ajarin kada baik. Sing ada nang di dalamnya kekanakan tuh nak menurutinya. Jadi mengetahui isi hati seseorang itu bisa dengan apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Misalkan perkataannya tidak baik, perkataannya jorok, atau perkataannya semuanya sia-sia, maka itulah isi di dalam hatinya. Ini maksudnya falyakul khairan tadi. Ujar Rasulullah, berkatalah dengan perkataan yang baik, sampaikanlah dengan sampaian yang halus. Kadang kita niat baik menegur orang, menegur orang aja niat kita baik, padahal tetapi menegurnya itu caranya kurang tepat. Caranya kurang tepat, kenapa? Ditagurnya orang tadi salah, tapi di hadapan orang banyak menegur. Jadi dalam hati hendak menjurahkan, tapi menegur di hadapan orang banyak. Oh pada kayak itu ya, kayak ini cara-caranya, tapi ini di hadapan orang banyak disalahkan. Apa perasaan dia? Sumpah kan? Merasa dipermalukan kan? Maka kalau kita kada bisa berkata dengan baik, berkata dengan iman, ada cara kedua, yakni aulas jarasul. Ujar Nabi, kalau kada bisa berkata dengan baik, menegur dengan baik, maka hendaklah kita berdiam. Insya Allah selamat kalau kita berdiam. Berdiamnya ini bukan berdiam-diam aja Pak. Artinya berdiam karena suka, karena senang. Ya kan? Misalkan ada orang berbuat maksiat, kita melihat, kita kada sanggup menegur, mau kita menegur, kita dipukulinya. Orang buat maksiat, kita tagur lah. Orang mabuk-mabukan tagur. Menwani, punya kedua ini kayak apa bisa? Muka kedua ini itu dia, niwati aja. Tapi perasaan kita kada senang dengan orang yang maksiat tadi. Itu cara kedua. Insya Allah selamat kita, selamat di dunia ataupun selamat di akhirat. Kemudian di sini sebutkan lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah.
Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan di hari kiamat, falukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, ini juga perihal yang sering kita jumpai, kita lihat. Memuliakan tetangga ini memang menyampaikan itu nyaman, tapi secara prakteknya sulit. Betul atau benar Pak? Bu? Oh Bu? Betul atau benar Bu? Biasanya ibu-ibu yang sering bebandiran. Kalau bapak-bapak biasanya pagi-pagi sudah kerja, pulang sore atau malam pulang. Kalau ibu-ibu di rumah ketemu sama tetangga ngobrol. Tapi pilih-pilih tetangganya. Nah, tapi akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, siapa orang dari Nabi yang beriman kepada Allah dan di hari kiamat, maka falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan, menghormati daripada tetangganya. Kenapa kita wajib diperintahkan oleh Nabi kita memuliakan tetangga? Karena orang yang pertama kali nanti ketika kita membutuhkan pertolongan siapa? Tetangga kita, orang yang terdekat dengan kita. Kalau keluarga kita yang jauh-jauh itu nanti nomor 2, nomor 3 itu. Kalau kita perlu ada apa di rumah, ada yang sakit, perlu ke rumah sakit, atau tiba-tiba ada yang meninggal, siapa yang menggotong kita? Tetangga. Kalau keluarga yang jauh-jauh itu nanti, maka disinilah hikmah daripada memuliakan tetangga, hikmah daripada kita membaiki dengan tetangga. Jangan dimusuhi tetangga itu. Nah, banyak sekarang fenomena kejadian apa sering berselisih paham dengan tetangga orang terdekat lingkungan rumah, hanya gara-gara masalah parkiran mobil. Kadang kita protes, parkiran motor protes, membuang sampah protes, apalagi beracaraan menutup jalan protes juga. Ini adalah salah satu hikmah kalau kita memuliakan tetangga, menghormati orang-orang terdekat di antara kita. Insya Allah kada daya protes. Parkiran mobil ini kada protes. Biar pada pemakir pinggir jalan, ulun cakap mana mui. Sering aja ulun melihat perumahan itu parkiran mobil pinggir jalan, asalkan ada space masih orang lewat, kada menutup di muka pintu Pak. Itu kebangetan. Asal parkir kendaraan itu jangan menutup pintu rumah orang, orang keluar. Kalau masih ada space, tempat untuk dia keluar rumah, tempat dia bisa lewat kendaraannya, insya Allah aman-aman aja. Asal kita baik-baik mau tetangga. Hendak beracaraan kada diisi duit, hendak menyewa gedung, paksa maulah di halaman rumah, menutup jalan, asal kita beribadah baik-baik, insya Allah paham aja tetangga-tetangga. Sering aja orang melihat di kampung-kampung tuh orang menutup jalan, ya izin sudah, ada masalah. Cuma kalau kita kada baik dengan tetangga, awas ya. Masalah membuang sampah aja, bila terlambat membuang sampah, ada tukang sampah, mohon maaf, tuh bisa berhabuk tetangga sebelah. Apalagi diharu kucing sudah sampahnya dari tadi, ya baunya menghimur ya. Ribut segala macam, salih juga. Ada banyak kayak itu juga fenomena-fenomena. Maka disinilah hikmah daripada falyukrim jarahu, yang Nabi muliakan tamu kita. Baik lawan tetangga kita, lawan orang-orang lingkungan yang terdekat dengan kita. Karena tetangga kita, orang-orang terdekat dengan kita itulah yang nanti akan menolong kita pertama.
Kita bisa memuliakan tetangga, tidaklah kita bisa memuliakan tetangga tadi dengan kecuali dengan iman. Coba lihat orang yang ada iman itu, kada tahu lawan tetangga, kada peduli dengan tetangganya, tetangganya susah kah, tetangganya sulit kah, tetangganya kemalingan kah, kerampokan kah, kada peduli. Itu kenapa? Karena ia tidak ada iman kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang ada beriman. Dia tetangganya itu musuh, lain kawan. Coba tetangga tadi dianggap sebagai keluarga, insya Allah baik doanya kita. Itu prinsipnya. Punya orang bahari, kenapa? Punya orang bahari di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu maksudnya apa? Artinya apa? Artinya saling menghormati, saling menghargai, berbaik lawan tetangga. Memasak, misal ibu-ibu masak, ada lauk pauk kelebihan, masak apa, ada kuah-kuahnya, ada apa-apa disantapi tetangganya itu kuah-kuahnya. Banyaki barang-barang itu anjuran juga Rasulullah. Kalau kau masak punya Rasulullah memadahi Sayyidah Khadijah, maka banyakilah kuahnya. Ayamnya sebuting aja, setelah kuahnya barang banyakin. Jangan bilang kuahnya jangan diberi untuk ibarat tengah supaya apa? Supaya kita akur bertetanggaan, supaya kita akur hidup rukun damai dengan tetangga. Itu hikmah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sama juga ini, siapa orang jar Nabi yang beriman kepada Allah dan di hari kiamat, maka hendaklah dia falyukrim dhaifahu, memuliakan daripada tamunya. Termasuk daripada akhlaknya Rasulullah SAW, yakni memuliakan akan tamu. Bahkan Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kemarin di Hauli di Solo, banyak orang di sana semakin tahun semakin ramai haulnya beliau. Kenapa? Karena beliau selain duriatnya Rasulullah, beliau itu betul-betul mengamalkan akhlaknya Rasulullah. Sidin sangat memuliakan tamu. Bahkan dalam riwayat dikatakan Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kada mau makan kalau kada ada tamu di rumah. Kita kalau makan itu seorangan aja di rumah, jangan ada nang empat ya lah. Kalau Habib Ali ada, itu akhlaknya Rasul. Dibukakan sini lebar-lebar pintu rumah, siapa datang ayo makan. Kalau ada tamu datang ke rumah beliau, tidaklah tamu tadi pulang dalam keadaan lapar, kecuali dia pulang dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena tamu tadi disuguhkan hidangan makanan yang lezat-lezat. Itu akhlaknya Nabi. Kalau kita sanggup meniru, berarti kita sudah meniru akhlaknya Rasulullah. Barang makanan yang ada di rumah, wadah iya kada apa-apa, kada ada nasi. Baju putih barang yang ada wadah. Mungkin ada berbaju juga ketahuan. Baju putih yang ada di rumah. Ini adalah salah satu memuliakan daripada akhlaknya Rasulullah. Bahkan ulun membaca dalam riwayat itu Rasulullah SAW, ketika ada sahabat yang berkunjung kepada rumahnya Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidatu Aisyah, ya Aisyah, apa yang ada di dapur? Ya Rasulullah, tidak ada lagi makanan kita di dapur kecuali sebiji kurma. Bayangkan sebiji kurma. Lalu ada tamu datang kepada Rasulullah, nih sahabat datang, maka bila jauh kelihatannya bila tamu jauh kan dia Rasulullah. Tapi tetap kurma tadi yang diutamakan Nabi apa? Tamunya dikasih. Sama ada sahabat juga kisahnya itu Nabi sampai Nabi tersenyum mendengar ceritanya. Kenapa? Ketika ada tamu yang berkunjung ke rumahku ya Rasulullah,
yang sahabat tadi, tidak ada makanan kecuali satu biji kurma. Namun ketika tamu tadi datang, kami matikan lampunya. Lampu dimatikan, kami suguhkan kurma, kami matikan lampu. Seakan-akan kami makan juga. Padahal sebiji kurma ini tamu aja yang makan. Nang tuan rumah kada makan, tapi pura-pura makan. Apakah kami berdosa ya Rasulullah seperti tidak? Kata Rasulullah, engkau sudah memuliakan tamu dan malaikat sudah menyerukan kepadaku bahwasanya pahalamu sangat besar karena memuliakan tamu. Bayangkan bagaimana bisa kita memuliakan tamu kalau tidak ada iman. Coba lihat orang-orang yang ada di iman, yang ada iman di dalam hatinya walaupun hanya sebiji darah. Coba lihat orang-orang yang ada di iman itu. Anak kalau ada iman di dalam hatinya akan durhaka kepada orang tuanya. Hati ini. Anak kalau tidak ada iman akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu juga orang tua kalau tidak ada iman, maka akan selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau jauh-jauh kita melihat di negara Jepang, pernah hampir Jepang itu ada Tuhan. Itu orang banyak situ kan beriman. Jadi ada ulama yang mengisahkan suatu ketika ulama tadi berdakwah sampai ke Jepang. Coba ada Jepang. Ini berdakwah sampai ke Jepang, dia melihat ada orang tua, ibu-ibu yang sudah tua didandani sama anaknya, dikasih pupur apa segala macam, didandani sampai emas. Padahal orang tua sudah 70-an umur. Didudukkan di kursi, lalu kursi tadi diangkat oleh anak-anaknya. Lalu ditanya sama ulama tadi, mau dibawa kemana orang tua? Siapa orang tua ini? Jawab tadi. Ujar anak-anaknya tadi, orang tua ini adalah orang tua kami, dan kami akan membawa ibu kami ini tuh ke atas jurang. Lantas akan diapakan? Kami akan dorong orang tua kami. Kenapa didorong orang tuanya di atas jurang sana? Dia sudah bosan hidup. Di Jepang itu kalau orang tua mungkin kada percaya nanti ya. Kalau orang sudah tua, sudah tua banget, itu bunuh diri. Enggak ada sampai bunuh diri, bunuh anaknya. Kenapa bisa kayak itu? Karena ada iman di dalam hatinya. Ada iman. Kalau sejauh-jauh di Jepang, di sini aja orang tua, anak kalau sudah ada visi iman, orang tua diantarnya ke panti jompo. Kok banyak orang tua di panti jompo? Kenapa? Siapa yang makan? Anaknya seorang makan panti jompo. Karena sudah ada iman. Ada tuh orang tua yang diantar ke panti jompo, kada pernah dilihat lagi, hilang anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Berbeda halnya kalau orang sudah ada iman di dalam hatinya, ini akan memuliakan bukan hanya tamunya, bahkan orang tuanya akan dimuliakan sampai kepada hatinya. Pernah jauh melihat kejadian orang berebut apa? Bukan berebut harta warisan, tetapi berebut siapa yang bisa merawat ibunya, ibu kandungnya. Jadi direbutkan ibu kandungnya. Itu di Malaysia kejadiannya. Yang seekor aku haja ya. Berebut. Di Indonesia. Mau Indonesia ini sedikit yang peduli dengan orang tuanya sendiri. Padahal orang tua, bayangkan orang Tuhan yang melahirkan, orang Tuhan yang menggaduh, orang Tuhan yang mengungkusi sampai sukses, sampai jaya, sampai jadi orang hebat, sampai jadi pejabat. Tapi setelah orang tuanya sudah tua, orang tuanya sudah tidak mampu lagi, orang tuanya diusir, orang tuanya ditendang, orang tuanya diantar di panti asuhan, bahkan orang tuanya tadi ada yang dibunuh. Walhamdulillah. Inilah tanda orang yang sudah berada di iman. Maka begitu pentingnya iman itu
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman tadi apa? Yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Yang namanya syu'abul iman itu banyak cabang-cabang iman, di antaranya berbuat baik itu termasuk iman juga kepada Allah. Berbuat baik. Ada hikmah seseorang yang mengadu kepada gurunya. Dia mengadu, kenapa perasaan dirinya setiap hari merasa susah, punya usaha, berusaha bangkrut usaha, punya bisnis, berbisnis mangkrak bisnisnya, apalagi hendak mencari jodoh, ada dapat jodoh. Sudah berkeluarga 10 tahun, ada dikaruniai anak. Lalu merasa dirinya ini ujarnya sial terus. Ini berkisah lawan gurunya tadi. Sampai suatu ketika inya merasa bahwasanya jadinya Allah ini ada adilnya, padahal Allah Maha Adil. Ujar gurunya, kalau begitu coba silahkan kamu bawa segelas air dan kamu ambil sesendok garam. Kamu bawa segelas air dan kamu ambil sesendok garam. Masukkan sesendok garam tadi kepada segelas air tadi yang berisi air putih. Aduk, jangan boleh diaduk. Minum, jangan boleh. Untuk apa diminum? Jangan tanya kata gurunya. Minum saja. Setelah diminum, apa rasanya kira-kira Pak? Apa rasanya? Asin. Jelas asin, tukang garam Pak. Masin, asin, rasanya asin. Nah, coba kamu ambil lagi sesendok garam. Kamu ambil sesendok garam, kamu tuangkan ke dalam teko. Tadi kan gelas, sekarang dalam teko yang lebih besar. Kamu aduk, kata gurunya. Diaduk airnya di dalam teko, diisi dengan sesendok garam tadi aduk. Ambil airnya, minum. Diminum, kira-kira apa rasanya? Masih ada rasanya? Ini satu teko. Tapi kata seberapa? Apa hikmahnya dalam artinya nih? Hikmahnya, ujar gurunya, apa-apa yang menimpamu, kesialan, keburukan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati kita itu luas, ketika hati kita itu lebar, maka ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan terasa. Kita tidak akan sedih, kita tidak akan terpuruk kalau kita hatinya lebar, hatinya luas. Kalau istilah bahasa Jawanya itu logowo, ya kan? Logowo. Tapi kalau hati kita sempit seperti gelas yang isinya garam tadi, minum asin, rasanya hati kita sempit, ujian yang sejari keling-keling aja kita merasa kita manusia paling sial. Kita merasa kita manusia yang paling buruk. Kita merasa manusia yang paling terzolimi. Padahal hikmah dibalik semua itu, kalau kita bersabar menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menerima dengan ikhlas, dengan iman, insya Allah semuanya akan terasa nikmat. Tidak ada apa-apanya ujian itu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya di setiap kesulitan itu akan ada kemudahan, dan di setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya pasti akan ada jalan keluar. Jangan kita merasa diri kita paling hina, jangan kita merasa diri kita paling terzolimi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan yang terbaik, dan insyaallah mudah-mudahan berkat majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat malam hari ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat majelis ilmu malam hari ini, mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang memiliki mempunyai usaha dilancarkan usahanya, diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Maulana Ahmadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam بالصواب والله موفق إلى أقوال الطريق إلى حمل من أهل النار في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.